Berdiri. Aturan panganjali umat. Om Swastiastu. Sebelum mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk anak-anak. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk menyanyikan lagu nasional supaya kita juga tetap ingat tentang lagu-lagu nasional negara Indonesia. Nah, ada yang mau maju nggak untuk memimpin teman-teman yang menyanyikan lagu nasional? Oke, yuk Rizky, silakan maju. Rizky mau nyanyi lagu apa? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Riba sapu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Rizky, tepuk tangan dulu. Oke, baik, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali anak-anak. Oke, nah selanjutnya di sini masih semua kan hafal Pancasila? Hafal? Oke, Pancasila yang pertama, Tuhan yang Maha Esa. yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. ketiga, Persatuan Indonesia. keempat, Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. oke, yang terakhir. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, benar sekali ya anak-anak. Oke, jadi sebelum lanjut, Ibu mau bertanya, apa kabar kalian? Baik, Baik. Bu. Gimana perasaan kalian? Senang apa lagi sedih? Senang. Oke, bentar ya, udah siap belajar hari ini? Siap. Nah, jadi hari ini kita akan belajar terkait gotong royong. Pernah kalian mendengar? Pernah. Gotong royong? Pernah? Oke, nah jadi Ibu akan bertanya masalah yang sering kalian temui atau mungkin yang sering kalian alami. Jadi di sini anak-anak punya teman nggak yang berbeda suku, agama? Biasanya kan berbeda agama ya lebih banyak ya. Ada yang punya teman yang berbeda agama di sini? Punya. Punya. Nah, terus gimana caranya kalian berinteraksi agar terjalin gotong royong? Dengan cara saling menghormati. Saling menghormati. Oke, ada yang mau menceritakan nggak? Kayak gimana? Ada mungkin pengalamannya deh. Ada yang mau cerita? Yuk, Dalita silakan. Mau maju ke depan atau mau di sana aja? Oke, yuk. Jadi saya punya teman yang berbeda agama, yang beragama Islam. Pas hari raya Idul Adha, saya berinteraksi dengan cara mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Oke, itu aja. Oke, baik, silakan juga terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Dalita. Oke, bagus sekali ya Dalita ya. Nah, itu juga merupakan salah satu cara untuk kalian agar gotong royong itu tetap terjaga. Misalnya ada teman kalian yang berbeda agama, bisa kalian mengucapkan selamat ya, selamat hari raya ya. Misalnya kayak kemarin kita galungan, kita merayakan galungan sebagai umat Hindu. Misalnya ada teman kalian yang beragama Muslim atau Islam, nah bisa mengucapkan selamat hari raya galungan ya, atau sebaliknya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari di pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari terkait makna dari gotong royong, kemudian permasalahan yang terjadi biasanya selama menjalin gotong royong itu. Nah, apa solusi yang bisa dilakukan khususnya bagi anak-anak SD, khususnya untuk kalian-kalian juga, kan masih kalian tuh lingkupnya masih kecil, masih di keluarga dan juga masyarakat saja. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja. Nah, di lembar kerja ini kalian menulis
ada suatu masalah yang kalian akan pecahkan bersama-sama berkelompok. Jadi sebentar kalian bagi kelompok dulu, ada 4 orang. Nah, baru satu kelompok itu mendapatkan satu lembar kerja. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa? Bisa. Nah, di sini Ibu akan sampaikan apa masalah yang akan kalian selesaikan, cari solusinya. Nah, di sini Ibu mengambil kayak di sebuah kelas terdapat 28 siswa yang berasal dari latar belakang, suku, agama, dan daerah yang berbeda. Nah, saat guru itu memberikan tugas kelompok, berapa siswa yang tidak mau bekerja, beberapa siswa yang tidak mau bekerja dengan temannya dengan latar belakang yang berbeda. Nah, akibatnya tugas kelompok itu tidak dapat diselesaikan dengan baik dan terjadi pertengkaran. Jadi kalian analisis masalah tersebut, kemudian cari solusinya. Oke, ngerti kan? Nah, sekarang bentuk dulu kelompoknya 4 orang berbentuk lingkaran. Cari dulu kelompoknya. Silakan langsung. Udah ya, udah bentuk ya kelompoknya ya. Jadi ini ada LKPD, kalian selesaikan dalam waktu 25 menit. Jadi satu orang bertugas menulis dan yang lainnya berdiskusi bersama-sama. Nah, silakan isi dulu nama kelompoknya. Misalnya kelompok durian, kelompok mangga. Kemudian tulis nama masing-masing anggota kelompok. Lalu baca dulu tujuan pembelajarannya apa. Baru masuk ke masalahnya apa. Oke, Ibu kasih waktu 25 menit ya. Dan Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Selalu sama. Kau aku Indonesia
Indonesia, tanah airku, kepakkan sayap Garuda, kibarkan bendera kita. Indonesia, tanah airku, Indonesia, tumpah darahku. Indonesia, tanah airku. Ayo kawan, kita bisa, jangan menyerah. Indonesia, tanah airku. Indonesia, tumpah darahku. Oke, waktunya ada 25 menit, udah selesai? Belum. Belum? Lagi dikit. Ya boleh dulu. Udah sampai mana? Nah, boleh tahan. Dah lagi capek. Oh ya Bu, mau nanya Bu, komitmen itu apa Bu? Bu, udah selesai Bu. Oke, udah selesai ya. Dah. Oke. Nah, sekarang kalian presentasikan ke depan. Ya, berkelompok. Ya, semua kelompok ikut. Dan sebelum mempresentasikan hasilnya, kalian presentasikan dulu. Ke depan kenalkan diri dulu. Dah, kenalkan diri. Kemudian sampaikan apa masalahnya. Baru lanjut ke identifikasinya. Oke, bisa? Ngerti? Oke, silakan lanjut untuk urusan berikutnya. Oke, ibu di sini ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok Anggrek. Di sini kami akan menjelaskan tentang kegiatan diskusi kelompok kami. Sebelum masuk ke materinya, silakan kami memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Putu Rizka Krisna. Perkenalkan, nama saya Radha Kami. Perkenalkan, nama saya Maderi Sangira Putri. Perkenalkan, nama saya Komangga Rita Cahyani. Oke, jadi di sini ada sebuah cerita, yaitu di sebuah kelas terdapat 28 siswa yang berasal dari latar belakang suku, agama, dan daerah yang berbeda. Saat guru memberikan tugas kelompok, beberapa siswa tidak mau bekerja sama dengan yang berada di latar belakang. Akibatnya, tugas kelompok tidak dapat diselesaikan dengan baik dan sering terjadi pertengkaran. Lanjut ke identifikasi masalah. Nomor 1, beberapa siswa tidak mau bekerja. Oke, lanjut ke nomor 2, yaitu analisis penyebab masalah. Jadi masalah yang terjadi yaitu kurangnya rasa toleransi yang menyebabkan siswa tersebut saling memilih-milih teman dan mengakibatkan pertengkaran. Baik. Ya, nomor 3, dampak yang ditimbulkan. Pertengkaran, tugas yang tertunda, dan permusuhan. Yang keempat, solusi berdasarkan nilai gotong royong. 1. Saling menghargai, menghormati perbedaan. 1. Saling menghargai. 2. Menghormati perbedaan suku. 3. Berkomunikasi yang baik.
kita bisa menyimpulkan dengan menerapkan gotong royong, menghormati berbeda suku dan agama. Oke, kita lanjut ke E, yaitu refleksi individu. Hal baru apa yang pelajari hari ini? Hal baru yang kita pelajari hari ini yaitu kita dapat mempelajari apa itu gotong royong, rasa toleransi yang tinggi, menghormati satu sama lain dengan teman. Baik, kita lanjut ke komitmen. Komitmen saya setelah mempelajari ini, janji saya yaitu tidak akan memilih teman dan meningkatkan rasa toleransi. Oke Bu, presentasi kami sudah selesai. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi terima kasih anak-anak karena sudah menyampaikan hasil dari diskusi kalian tadi. Nah, kemudian Ibu ingin bertanya kembali, apa yang terjadi di kasus itu? Oke, ya, silakan Trisna. Jadi masalah yang terjadi di presentasi tadi yaitu pertengkaran karena memilih-milih teman yang diakibatkan rasa toleransi yang minim atau sedikit. Karena kita tinggal di negara Indonesia dikenal dengan budaya yang berbeda, budaya yang banyak, dan mungkin suku yang berbeda-beda juga. Jadi kita harus bisa menghormati satu sama lain dan juga harus meningkatkan rasa toleransi yang tinggi. Oke, dan kalian tunangan? Nah, ada yang punya pendapat berbeda? Nggak ada? Apakah sudah mencerminkan gotong royong masalahnya tadi? Sudah. Masalah tadi sudah mencerminkan gotong royong? Belum. Nah, jika belum mencerminkan suatu gotong royong, jika tidak diatasi dengan benar, apa yang akan terjadi? Pertengkaran dan pemusuhan. Pertengkaran dan pemusuhan, apa lagi? Kurangnya kepercayaan. Kurang percayaan. Kemudian dari kita apa yang akan terjadi lagi? Komunikasi yang kurang. Komunikasi yang kurang. Lisa? Oke. Rasa toleransi juga akan berkurang ya tentunya. Sama yang dikatakan oleh Trisna tadi, Indonesia itu memiliki berbagai macam suku, agama, dan budaya, serta banyak sekali kita kan tahu budaya itu di Indonesia itu sangat banyak. Jadi jika kita tidak bergotong royong, tidak saling menghormati, tidak saling bertoleransi, maka akan terjadi pertengkaran tentunya. Nah kemudian untuk selanjutnya, karena ini udah mau jam pelajaran berakhir, apa yang kalian pelajari hari ini? Apa hal baru yang sudah kalian pelajari hari ini? Oke, silakan Rizky. Saya mengenal apa itu arti gotong royong dan cara melakukannya di lingkungan sekitar. Oke, kemudian ada yang lain? Silakan Trisna. Saya bisa mengenal apa itu saya ingin meningkatkan rasa toleransi saya agar tidak seperti kejadian pada presentasi hari ini, yaitu pertengkaran dan permusuhan. Oke, ada yang punya pendapat beda? Oke, nggak ada? Nah, jadi yang kalian pelajari hari ini semoga itu memberikan manfaat bagi kalian semua ya anak-anak ya.
Jadi perlu diingat bahwa perbedaan itu bukan sebagai penghalang, tapi salah satu cara untuk menyatukan kita semua. Ya, bayangkan jika kita semua sama, maka tidak akan ada hal yang menarik. Nah, jadi dari ketertarikan itu membuat kita lebih bersatu. Jadi ngerti ya? Oke, jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Kita sudah mencapai tujuan pembelajaran kita, yaitu mengenal gotong royong, mengenal pengertian, terus tuh seperti apa itu gotong royong, kemudian permasalahan apa yang sering terjadi di lingkungan kita, lingkungan anak-anak semua, dan solusi apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, karena sudah selesai, jadi kembali lagi kita minggu depan di mata pelajaran PKN. Pasti materinya beda, bukan gotong royong lagi. Nah, untuk itu Ibu ingin bertanya juga pada anak-anak semua, apakah kalian bahagia belajar hari ini? Bahagia. Apakah masuk semua materi-materi yang sudah dipelajarkan? Masuk. Ingat ya, diaplikasikan juga di kehidupan anak-anak di lingkungan sekitar. Jangan hanya kalian mempelajari teori saja, tetapi tidak melakukannya di kehidupan sehari-hari. Yang ngerti ya? Oke, untuk ketua kelas kita tutup pembelajaran hari ini. Berdiri. Kadorang Parame Santi. Om Santi 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 Om. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya anak-anak semuanya, boleh duduk. Kita kembali bertemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.